Tidak mau berjuang sendirian, seruan Marc Marquez untuk Bagnaia. Musim gemilang Marquez, tapi berat untuk Bagnaia. Riset total, harapan dan strategi untuk 2026. Tekanan, ekspektasi, dan kenyataan sulit di dunia MotoGP. Dalam wawancara terbaru, Marc Marquez menyampaikan pesan tegas sekaligus harapan besar untuk rekan setimnya di Ducati Lenovo Team. Juara dunia MotoGP 2025 ini menegaskan bahwa ia tak ingin sendirian memikul beban dan kemenangan tim. Dia membutuhkan Bagnaia kembali ke performa terbaiknya pada musim 2026 nanti. Kami membutuhkan Pecco kembali ke levelnya, karena dia sangat sensitif terhadap motor dan itu sangat membantu untuk masa depan, ujar Marquez. Pernyataan ini bukan sekedar formalitas. Di tengah dominasi yang sempat dibangunnya pada 2025, Marquez secara terbuka menyadari bahwa keberhasilan tim tidak bisa hanya ditopang satu orang saja. Keberadaan Bagnaia dengan kecepatan dan pengalamannya merupakan aset penting bagi stabilitas performa Ducati ke depan. 2025, musim gemilang Marquez, tapi berat untuk Bagnaia. Musim 2025 memang menjadi salah satu babak paling gemilang dalam karir Marc Marquez. Dengan kemenangan konsisten, sprint wins, dan performa kuat, ia berhasil menutup musim sebagai juara dunia, meskipun sempat absen di beberapa akhir musim karena cedera. Namun bagi Bagnaia, sang juara dunia 2022 dan 2023, 2025 terasa berat. Ia kesulitan menemukan feeling dengan motor barunya, yaitu Desmo Sedici GP25, terutama bagian depan motor yang membuatnya kurang percaya diri dalam pengereman dan tikungan. Hasilnya pun fluktuatif. Di beberapa seri ia tampil baik, tapi banyak pula seri di mana hasilnya jauh dari ekspektasi. Bahkan, Bagnaia pernah menyebut hasil yang diraih terasa manis pahit. Senang bisa podium, namun tetap frustasi karena performanya jauh dari maksimal. Di balapan Amerika 2025 misalnya, ketika Marquez menang mutlak, Bagnaia harus puas jauh di belakang. Ia sempat menyerang sejak awal, tapi performa motor dan strategi balapnya membuatnya gagal bersaing di barisan depan. Situasi ini tak luput dari perhatian Marquez. Menurutnya, apa yang dialami Bagnaia lebih dari sekedar inkonsistensi. Bisa jadi mental, rasa percaya diri, dan hubungan kemanusiaan dengan motor ikut ambil peran. 2025 terasa berat untuk Bagnaia. Riset total, harapan dan strategi untuk 2026. Marquez optimis bahwa musim dingin mendatang bisa menjadi titik balik bagi Bagnaia. Ia menyebut bahwa terkadang hanya butuh 2 bulan untuk meriset semuanya, fisik, mental, dan chemistry dengan motor. Ducati pun harus memfokuskan perhatian untuk mengembalikan feeling Bagnaia terhadap motor mereka, karena Bagnaia adalah pembalap yang sangat sensitif terhadap karakter motor. Jika setup, chassis, suspensi, atau geometrinya bisa dioptimalkan sesuai gaya balapnya, potensi maksimum bisa kembali muncul. Marquez menyampaikan bahwa hal ini krusial bagi masa depan pabrikan. Tekanan, ekspektasi, dan kenyataan sulit di dunia MotoGP. Namun jalan kembali ke puncak tidak mudah. Bagnaia sendiri pernah mengungkap bahwa strategi yang dijalankan tim kadang tidak sesuai harapan, dan ini membuat kepercayaan diri dan ritme balapnya terganggu. Ditambah, persaingan di MotoGP 2026 diprediksi makin ketat. Tim lain sudah mulai menipiskan jarak. Artinya, Ducati tak bisa sekedar berharap pada talenta seorang rider. Mereka harus solid, adaptif, dan konsisten. Tak hanya itu, dalam sebuah video behind the scenes tim Ducati, Marquez sempat memberi saran kepada Bagnaia. Kadang kamu harus riset, hentikan suara media, hentikan tekanan, dan mulai dari nol. Anjuran itu menunjukkan bahwa aspek mental dan rasa percaya diri jadi kunci, bukan cuma skill dan mesin. Marquez sendiri sadar bahwa musim 2025 ia jalani dengan beban besar, cedera fisik, tekanan ekspektasi, dan persaingan internal. Tapi dengan juara di tangan, ia berharap Bagnaia bisa mendapat panggung baru untuk membuktikan diri kembali. Mengapa ini penting? Untuk Ducati, MotoGP, dan fans. 1. Stabilitas tim dan pengembangan motor. Ducati membutuhkan input dari 2 pembalap top agar pengembangan motor lebih seimbang dan efektif. Tanpa Bagnaia, semua beban ada pada Marquez, bukan ideal untuk jangka panjang. 2. Tantangan kompetitif. Dengan rival makin merapat, Ducati tak bisa sekedar bergantung pada satu nama. Kekuatan tim, konsistensi, dan depth rider jadi penentu. 3. Drama dan cerita besar MotoGP. Kebangkitan Bagnaia memberi warna cerita MotoGP 2026, rival, comeback, persaingan internal, dan pembuktian diri. Itu yang membuat fans tetap terikat.
4. Pelajaran bagi rider dan tim lain. Bahwa performa bukan hanya soal skill dan mesin, mental, kepercayaan diri, dan chemistry juga penting, bahkan bisa menentukan karir. Musim 2025 memberikan pelajaran keras bagi semua, bahwa talenta besar belum menjamin konsistensi. Tapi dari tengah pergolakan itulah, tim dan rider bisa menemukan titik bangkit. Pesan Marquez jelas, saya tidak mau berjuang sendirian. Ia menyerukan agar Bagnaia bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk Ducati. Jika Bagnaia bisa kembali ke level terbaiknya, tahun 2026 bisa jadi babak baru. Tahun comeback, kebangkitan, dan dominasi tim secara kolektif. Bagi fans, ini bukan hanya tentang siapa cepat di lintasan. Ini tentang perjalanan, perjuangan, dan kebangkitan kembali. Dan bersama Marquez dan Bagnaia, Ducati bisa datang sebagai tim padu dan siap untuk menantang dunia. Konflik internal dan evaluasi Ducati, dominasi, tekanan, dan realita balap profesional. Musim 2025 tampaknya jadi tahun kebangkitan bagi Marc Marquez, sekaligus masa sulit bagi Francesco Bagnaia. Meski keduanya diikat dalam tim pabrikan yang sama, realitas di lintasan menunjukkan kontras mencolok antara satu dengan yang lain, sampai akhirnya muncul tajuk dari rider tua. Ducati evaluasi besar, Marc Marquez bersinar, Pecco meredup. Marc bersinar, konsistensi dan dominasi. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez langsung membuat gebrakan. Banyak observasi dan analisa menunjukkan ia mampu mengambil alih posisi dominan, bukan hanya berdasarkan reputasi, tapi hasil nyata di lintasan. Pada balapan pertama musim 2025, performa Marquez digambarkan sangat superior. Menurut pengamat, kemenangan itu terasa mudah sekali, seakan lawan-lawan berada di kelas berbeda. Setelah itu, sepanjang musim, Marquez mampu mempertahankan konsistensi, meraih banyak kemenangan, memimpin lap terbanyak, dan mendominasi grafik performa. Dominasi ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan adaptasi cepat terhadap motor baru, mentalitas kompetitif dan kualitas balap yang tetap tinggi, meski tekanan tinggi dari harapan pabrikan dan fans. Hal itu membuat banyak orang, pengamat, media, bahkan rekan satu tim menilai Marquez layak disebut King di 2025. Dengan capaian tersebut, Ducati Lenovo pun sukses merebut gelar tim terbaik musim 2025, dan Marquez menjadi ujung tombak kemenangan itu. Pecco meredup, tekanan dan krisis kepercayaan. Sementara itu, Bagnaia yang tahun lalu sempat jadi bintang utama Ducati, tahun ini melewati periode berat. Banyak pengamat menyebut musim 2025 sebagai salah satu masa tergelap dalam karirnya. Menurut legenda MotoGP yang dikutip media, kesulitan Bagnaia bukan hanya soal motor, tapi tekanan menjadi rekan satu tim Marquez yang sangat cepat. Hasil balapan yang fluktuatif, dari gagal finish, hasil buruk di sprint maupun race utama sampai masalah teknis seperti ban bocor, membuat performanya sulit konsisten. Babak buruk itu menimbulkan krisis kepercayaan diri. Bagnaia secara terbuka mengaku bahwa musim ini tidak memberikan feeling yang biasa dia rasakan, terutama dalam pengereman dan handling motor di bagian depan. Situasi ini diperparah dengan dominasi kolega satu timnya, Marquez, yang terus menyerang dan merebut semua perhatian dan podium. Saking beratnya tekanan mental, rekan satu tim dan rival pun mengakui bahwa apa yang dialami Bagnaia sulit. Menjadi bintang, lalu dibayangi comeback agresif Marquez di tim yang sama. Hal ini membuat spekulasi tumbuh. Apakah era dominan Bagnaia di Ducati telah berakhir? Beberapa pengamat menganggap gap performa di 2025 sudah terlalu besar untuk dibendung. Dampak konflik internal dan evaluasi Ducati. Perbedaan performa yang tajam ini bukan hanya soal ego dan persaingan, tetapi juga tantangan besar bagi Ducati sebagai tim. Di sisi lain, mereka memiliki senjata utama, yaitu Marquez yang membawa kemenangan dan gelar tim. Di sisi lain, mereka punya Bagnaia, pembalap terbantar yang kini kehilangan ritme. Rider tua menilai bahwa situasi ini memaksa Ducati untuk melakukan evaluasi besar di akhir musim. Apakah mereka akan mempertahankan format tim dengan 2 bintang, atau mengambil langkah strategis lain menjelang tahun 2026? Masalahnya kompleks, karena krisis Bagnaia bukan hanya soal teknis motor, tetapi psikologis, kepercayaan diri, tekanan internal, dan beban ekspektasi. Sementara Marquez menunjukkan bahwa adaptasi cepat, mental baja, dan konsistensi tetap jadi syarat utama untuk bersaing di level tertinggi. Untuk Bagnaia, ini masa sulit tetapi bukan berarti akhir karir. Rekan satu tim dan manajemen Ducati masih memberi dukungan.
Marquez sendiri mengaku sakit hati melihat kondisi Bagnaia dan berharap rekan satu timnya bisa bangkit. Pelajaran dan hasil, dominasi, tekanan, dan realita balap profesional. Kisah tahun 2025 antara Marquez dan Bagnaia memberi pelajaran penting tentang dunia balap profesional. Dominasi tidak semata soal motor terbaik. Mental dan konsistensi sering jadi pembeda. Marquez membuktikan itu dengan kembali ke puncak. Tekanan internal tim, rekan satu tim kuat, ekspektasi tinggi, bisa menjadi beban bagi pembalap bahkan untuk pembalap terbantan seperti Bagnaia. Tim pabrikan mesti pintar mengelola ego, ambisi dan dinamika internal supaya hasil tidak memecah tim tetapi tetap maksimal. Musim buruk tidak selalu berarti akhir karir. Bagnaia masih punya peluang untuk bangkit, tetapi dibutuhkan evaluasi, penyesuaian mental, dan dukungan tim. Di ujung musim, Marquez bersinar, Pecco meredup, mungkin jadi ringkasan paling tepat untuk Ducati 2025. Dominasi Marquez membawa kemenangan dan gelar, penurunan performa Bagnaia membawa tantangan bagi dirinya, bagi Ducati, dan bagi masa depan tim. Rider tua mencerminkan hal itu dalam tajuk besar mereka, sebuah peringatan bahwa dunia MotoGP tidak mengenal status, hanya hasil di lintasan. Di tengah tudingan, Aprilia, melalui sang bos Massimo Rivola, akhirnya buka suara. Dan suaranya berbeda dari harapan sebagian fans, bukan pembelaan keras, tetapi permintaan maaf dan kesadaran bahwa insiden itu telah memberi dampak serius. Kami merasa bersalah atas apa yang terjadi, ujar Rivola dalam pernyataannya. Tidak ada niat untuk melakukan hal yang kotor. Pernyataan ini menarik, karena dibarengi penjelasan bahwa Aprilia tidak meremehkan dampak insiden, bukan hanya terhadap kondisi fisik Marquez, tetapi juga reputasi olahraga. Rivola secara terbuka mengakui bahwa kecelakaan ini tidak boleh dianggap enteng, dan meminta maaf bukan hanya sekali, melainkan mewakili tim atas insiden yang terjadi. Dari sisi Bezzecchi pun, kelanjutan cerita menunjukkan penyesalan yang serius. Pembalap asal Italia tersebut, menurut laporan, telah meminta maaf langsung kepada Marquez dan manajemen timnya, bukan hanya sekali, tapi beberapa kali, termasuk melalui unggahan di media sosial. Pernyataan penyesalan ini melengkapi pengakuan Rivola atas rasa bersalah pihak Aprilia secara keseluruhan. Mengapa kisah ini penting? Karena tidak setiap kecelakaan di lintasan diakhiri dengan refleksi tim dan permintaan maaf terbuka. Dalam dunia balap profesional seperti MotoGP, persaingan amat sengit, dan kadang-kadang insiden dianggap bagian dari risiko, bahkan dibenarkan sebagai bagian dari balapan. Namun Aprilia dan Rivola memilih jalan berbeda. Mereka tidak menoleransi klaim bahwa insiden itu adalah bagian dari strategi atau tindakan agresif berniat melukai lawan.